Bendera putih dikibarkan di sejumlah tempat wisata di Kabupaten Pringsewu. Pengibaran bendera putih ini diantaranya dilakukan di sepanjang jalan masuk Taman Wisata Talang Indah, Kelurahan Pajarosu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Taman Wisata Talang Indah, Kelurahan Pajaresuk ini sudah dilakukan penutupan sejak Mei 2021 lalu. Pengibaran bendera putih ini disebut sebagai tanda menyerah dengan kondisi pandemi COVID-19. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Didik. Halo Didik, bisa mendengar saya? Iya. Didik, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil pantauan Anda di lokasi tempat wisata tersebut, di mana saja bendera putih ini dikibarkan? Oke, terima kasih. Seperti yang kita lihat di dalam layar kaca bahwa bendera putih telah berkibar di tempat wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu. Seperti yang ada di gambar saat ini merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Pringsewu, Lampung, yakni di Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Taman Wisata Talang Indah, Kabupaten Pringsewu. Pengibaran bendera putih ini tidak hanya di satu tempat wisata saja di Kabupaten Pringsewu, melainkan ada di sejumlah tempat wisata, bahkan hampir di seluruh tempat wisata, seperti diantaranya di Taman Wisata Tirta Asri yang berada di Kecamatan Banyumas, Wisata Telaga Emas Ngudi Rukun yang berada di Kecamatan Sukoharjo, dan Sabah Pajaragung di Kecamatan Pringsewu. Itu dia. Ya, lalu sebenarnya apa saja alasan dikibarkannya bendera putih ini? Bahwa pengibaran bendera putih ini sebagai tanda bahwa pengelola wisata di Kabupaten Pringsewu telah menyerah dengan kondisi situasi pandemi COVID-19, mengingat di masa pandemi ini tempat wisata di Pringsewu dilakukan penutupan, sehingga para pengelola wisata yang tadinya mengandalkan hidup dari destinasi wisata menjadi tidak mempunyai penghasilan lagi di Kabupaten Pringsewu. Begitu dia. Iya. Lalu apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah daerah setempat atau instansi terkait, Didik? Kaitan dengan kondisi wisata di Pringsewu ini telah disampaikan keluhan para pengelola wisata kepada pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Sementara dari pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu yang disampaikan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata hanya menyampaikan rasa keprihatinan karena ini merupakan situasi pandemi COVID, sementara status zona di Kabupaten Pringsewu sendiri ini memasuki zona merah, dan instruksi penutupan tempat wisata ini juga dari pemerintah pusat. Sementara dari Pemda menyampaikan telah memberikan perhatian, namun perhatian itu baru berupa pelatihan-pelatihan bagi pengelola wisata dan dana hibah yang peruntukannya untuk peningkatan sarana dan prasarana. Sementara untuk mereka yang terdampak ekonomi belum ada perhatian, dan dari Pemda berjanji akan mengupayakan kaitannya dengan dampak ekonomi ini dengan membicarakannya dengan beberapa satker terkait. Begitu dia. Iya, baik. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Didik sudah melakukan wawancara bersama pengelola Taman Wisata Talang, yakni Indah Suratmi, dan juga Ketua Forum Komunikasi Pogdarwis. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Betul, Mas. Itu bendera mulai kemarin dikibarkan oleh kawan-kawan kita di tempat-tempat wisata yang dikelola oleh Pogdarwis, kelompok sadar wisata. Yang terkonfirmasi ke saya kemarin baru Talang Indah di Pajaresuk, lalu ada Taman Tirta Asri di Sriwungu, Banyumas, lalu ada Telaga Emas Ngudi Rukun, Sukoharjo 1, lalu ada lagi Sabah Pajaragung di Pekon Pajaragung. Setelah kami konfirmasi,
ternyata itu adalah bentuk dari ungkapan unek-unek mereka tentang pariwisata di Pringsewu, yang mana kita tahu semenjak bulan Mei kemarin sebelum Idul Fitri itu ada penutupan tempat wisata. Ya, kita harus taat peraturan memang. Karena memang kondisi lagi seperti ini yang kita tahu bersama, lagi pandemi ya, COVID-19. Dia itu hanya sebagai ungkapan perasaan dari teman-teman pengelola wisata tersebut, yang mana mereka harus tutup, sedangkan kebutuhan mereka ya harus mereka cukupi. Banyak yang konfirmasi ke saya sendiri, mereka memerlukan solusi dari penutupan ini semua. Mungkin itu, Mas. Kalau boleh tahu, Mas, solusi yang diharapkan dari kawan-kawan pengelola wisata ini apa, Mas? Nah, itu sendiri yang sedang kita pikirkan sama-sama ya. Dengan maksud kami memasang bendera putih, kami selaku pengelola Talang Indah, Populari Talang Indah, salah satunya kami ya menyerahlah dengan adanya kondisi COVID yang saat ini sedang berlaku, dengan adanya PPKM. Kami siap, kalaupun wisata atau destinasi wisata ini ditutup, ya kami siap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Namun kami selaku pengelola, teman-teman yang ada di dalam Populari satu pengelola Talang Indah, ya kami sangat kehilangan pekerjaan. Maka dari itu kami minta solusinya. Harus seperti apa kami kalau saya sudah dirumahkan? Oh gitu. Ya kami bisa, mungkin ada solusi yang dari pemerintah ataupun dari dinas terkait yang bisa membantu teman-teman yang berdampak dengan adanya COVID ini. Sehingga walaupun kami di rumah, kami ada punya kegiatan atau ya ada masukan lah untuk keluarga, untuk yang selama ini kami disuruh diam di rumah. Ya kami harus ada masukan untuk keluarga kami untuk makan lah bahasanya. Saat ini kami ya kalau di tempat kerja kami ditutup, tapi kami nggak ada dikasih solusi, harus gimana gitu. Hanya itu sih tujuan kami. Supaya intinya kami selaku pelaku wisata, kami ingin sekali wisata ini ya tetap dibuka sesuai dengan prokes, walaupun dibatasi dengan berapa persen yang harus kita ini. Kami siap menjalankan prokes sepenuhnya. Kami tetap membantu pemerintah untuk menjalankan prokes yang sesuai dengan aturan pemerintah. Gitu. Sehingganya teman-teman tetap bisa eksis bekerja, ada pemasukan. Dan kami kan ini di wilayahnya kan di outdoor, artinya kan tidak berdampak bukan di dalam ruangan. Gitu. Bukan dalam ruangan ya, Pak. Kami yakin semua. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini Tribuners, dan karena masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!